Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datin Amanda Salsabila dengan NIM 230304065 dari kelas 4 Rek A MGT 1. Baiklah, tujuan video ini saya buat untuk menjelaskan tentang manajemen teknologi informasi yang sudah saya pelajari dari kelas. Semoga nanti video ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Baik, yang pertama saya akan jelaskan tentang sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan untuk pertukaran informasi jarak jauh. Sistem telekomunikasi itu ada dua sisi dalam sistem ini. Yang pertama itu pengirim dan juga penerima. Fungsi dari sistem ini itu yang pertama untuk mempercepat informasi jarak jauh, mempermudah bisnis dan juga penukaran informasi. Media dari telekomunikasi itu ada dua. Yang pertama itu kabel dan kedua itu nirkabel. Kabel itu contohnya seperti kabel optik atau fiber, sedangkan nirkabel itu contohnya seperti wifi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internet, intranet, dan ekstranet. Internet itu adalah jaringan global yang menghubungkan dengan jutaan komputer. Sedangkan internet itu adalah jaringan internal suatu organisasi yang hanya bisa diakses oleh karyawan. Sedangkan internet itu adalah jaringan internet yang bisa dibagikan dengan pihak luar seperti mitra bisnis, dan juga ini memiliki akses yang terbatas. Selanjutnya, sistem informasi. Karakteristik sistem informasi itu fungsionalnya lebih ke fokus spesifik terhadap keuangan, sumber daya manusia, dan juga pemasaran. Ada juga sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem ini tuh yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dari data yang sudah terorganisasi. Ada juga sistem pemrosesan transaksi. Ini itu yang mencatat transaksi rutin seperti penjualan dan juga pembayaran. Selanjutnya itu sistem penjualan dan pemasaran. Ini itu sistem yang fokus pada analisis pasar dan juga perilaku konsumen. Selanjutnya itu CRM, Customer Relationship Management. Itu sistem yang menjaga hubungan baik kepada pelanggan, termasuk layanan purna jual. Selanjutnya nomor 4 ada e-commerce. E-commerce itu seperti yang kita sudah ketahui, e-commerce adalah penjualan barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya internet. Jenis-jenis dari e-commerce itu ada 3. Yang pertama itu B2B, yaitu bisnis antar bisnis. Yang kedua itu adalah B2C, ini itu antar ke konsumen. Yang ketiga itu adalah C2C, antar konsumen melalui marketplace. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu hemat di biaya operasional, toko bisa buka 24 jam, dan juga jangkauan pasarnya itu lebih luas. Sedangkan ada beberapa hambatan dan kegagalannya itu adalah keamanan data, dan juga e-commerce ini bergantung pada koneksi internet, dan juga tidak semua produk cocok dijual online. Contohnya mungkin seperti makanan yang tidak tahan lebih dari 3 jam, itu tidak cocok, kurang cocok untuk dijual secara online. Contoh aplikasi B2C itu sangat gampang ya, contoh itu seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Untuk penelitian pasar online itu dilakukan melewati analisis penjualan dan juga analisis data pengguna. Selanjutnya itu untuk pemasaran digitalnya itu bisa menggunakan platform iklan di Google atau media sosial lainnya. Contohnya itu seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, Line, Twitter. Dan juga untuk layanan pelanggannya itu bisa melalui live chat. Jadi kita itu bisa menyediakan layanan pelanggannya itu seperti live chat, yaitu ya ada di Shopee, ada di Instagram juga. Ketika kita live ada juga di situ layanan untuk pelanggan. Selanjutnya itu adalah supply chain management atau SCM. Ini tuh adalah pengelolaan dari alur barang, informasi, dan uang dari pemasok sampai ke
penjual sampai ke konsumen akhir. Jenis-jenis SCM itu ada 3. Yang pertama itu upstream SCM, ini itu dari pemasok ke perusahaan. Yang kedua itu downstream SCM, itu dari perusahaan ke konsumen. Yang terakhir itu adalah internal SCM, itu tuh proses di dalam perusahaan. Biasanya itu ada beberapa permasalahan dari SCM ini. Yang pertama itu keterlambatan, terus tidak akurat. Yang ketiga itu biasanya masalah komunikasi antara pihak. Aku bakal jelasin poin ke-6, yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI itu yang seperti kita ketahui adalah kecerdasan buatan yang bisa memungkinkan komputer untuk meniru cara berpikir dari manusia. Contoh AI itu sudah banyak, seperti yang kita ketahui aja itu ada ChatGPT, Gemini AI, Cici.com, dan juga banyak lagi lainnya. Expert system itu adalah sistem komputer yang membantu yang meniru keahlian manusia. Contohnya itu seperti diagnosa penyakit. Selanjutnya juga ada intelligence system, itu tuh sistem yang buat belajar dan juga mengambil keputusan sepihak. Itu contohnya seperti mobil yang sudah bisa berjalan tanpa menggunakan sopir. Itu adalah contoh dari expert system dan juga intelligence system dari AI. Baik, selanjutnya poin terakhir, yaitu poin ke-7 adalah haki, hak atas kekayaan intelektual. Haki ini tuh adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada karya cipta atau ide kreatif seseorang. Sejarahnya itu haki ini bermula dari era industrial, selanjutnya dikembangkan lewat organisasi internasional seperti WIPO. Manfaat dari haki itu melindungi hak pencipta, mendorong untuk berinovasi, dan juga memberikan nilai ekonomi pada sebuah ide. Haki itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta ini untuk karya seni, karya tulisan, dan juga karya musik. Selanjutnya itu hak kekayaan industri. Ini tuh seperti merek, hak merek, dagang, dan juga hak paten. Nah, sedikit penjelasan tentang haki, hak atas kekayaan intelektual. Baiklah, sudah selesai saya menjelaskan tentang poin penting dalam sistem telekomunikasi. Semoga video saya ini, video penjelasan yang saya berikan itu bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini, dan juga bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait tentang sistem telekomunikasi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, bye-bye.